Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ya ayyuhal hadirin wal hadirat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat zuhur yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan hati kita istiqomah dan semoga sampai akhir hayat kita Allah tetap menetapkan hati kita istiqomah di atas agamanya yang lurus, agamanya yang hak. Innad dina indallahil Islam, yakni di atas agama Islam yang lurus. Semoga dengan itu pula kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allah dalam keadaan redha kepada kita, kaum muslimin dalam keadaan redha kepada kita, keluarga kita pun dalam keadaan redha kepada kita, sehingga kelak tidak bersusah-susah kita di hari akhirat mencari permohonan maaf orang. Karena Bapak Ibu yang berbahagia, tidak akan masuk surga seseorang meskipun dia sudah berada di jembatan kedua menuju pintu surga. Di hari akhirat itu ada dua jembatan. Jembatan pertama namanya jembatan Shiratal Mustaqim, di bawahnya ada api yang menyala. Itu neraka. Kemudian ada dataran tinggi. Setelah dataran tinggi itu namanya Al-A'raf, tempat berkumpulnya dua kelompok manusia. Yang pertama, orang yang mati syahid tetapi ketika dia berperang tidak minta izin kepada kedua orang tuanya, dan saat dia wafat atau gugur orang tuanya tidak ridho. Yang kedua, orang muslim yang dalam keadaan berhutang. Dia tahu bahwa dia berhutang tapi tidak melunasi hutangnya sebelum datang kematian kepadanya. Maka ketentuan Allah akan berlaku apabila dia melakukan satu kebaikan atau keburukan untuk menentukan dia akan masuk surga atau masuk neraka. Nah, jembatan yang kedua adalah Qantoroh, jembatan tempat di mana kaum muslimin akan dihantarkan ke pintu surga. Tetapi di situ ada hisab yang kedua. Hisab kedua itu hisab bukan hisab fisik lagi, tetapi hisab hati. Lisan yang pernah menyakiti, bahkan mata, bibir, mulut yang pernah memberi kode-kode yang tidak baik, ya, tangan-tangan yang mungkin kurang tepat pada tempatnya. Maka hati yang pernah tersakiti harus memaafkan, dan dia harus mencari orang yang disakiti itu untuk minta maaf. Nah, ketika itulah kita diantarkan ke pintu surga, dan tidak akan masuk surga seseorang sebelum selesai urusan-urusan memaafkan itu, meski dia harus mencarinya bertahun-tahun. Dipanjang kisahnya di sana. Sudah bertahun-tahun dia menunggu di pintu itu tapi tidak juga masuk surga. Ternyata penyebabnya ada satu orang yang belum memaafkan dia dan orang itu berada di dalam neraka. Nah, ini kan susah. Harus menunggu atau harus memberinya syafaat, keluar orang itu dan memberikan maaf baru. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena itu bulan Ramadan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal bagi kita. Amal yang menyebabkan Allah redho kepada kita dan orang-orang pun redho kepada kita, serta menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang akan mendekatkan kita kepada kemurkaan Allah. Rasulullah SAW dan para sahabat selalu menunggu-nunggu kedatangan Ramadan.
Mereka berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan umur mereka ke bulan Ramadan. Setelah sampai, mereka berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Setelah beribadah, mereka berdoa lagi menjelang akhir Ramadan itu agar Allah menerima amal ibadah mereka selama bulan Ramadan. Jadi ini 3 hal yang perlu kita perhatikan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebelum Ramadan datang, Rasulullah dan para sahabat berdoa agar disampaikan umurnya ke bulan Ramadan. Yang kedua, setelah masuk bulan suci Ramadan, 10 hari pertama itu mereka berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Dan kemudian begitu terus beribadah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka selama bulan Ramadan. Nah, pernah ini kita lakukan agar ibadah kita tidak sia-sia. Ibadah yang kita lakukan hendaknya diterima oleh Allah di sisinya dan diganjari dengan pahala yang berlipat ganda. Amalan yang paling besar yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat diantaranya membaca Al-Quran. Dan ini menjadi tradisi kaum muslimin karena melihat Rasulullah dan para sahabat dahulu seperti itu. Lihatlah kalau bulan suci Ramadan, setiap kaum muslimin bersedia meluangkan waktunya di malam hari membaca Al-Quran dengan tadarus Al-Quran. Ya, sampai hampir subuh. Sebagian kaum muslimin di sebagian tempat, di sebagian masjid mereka membaca Al-Quran. Sebagian lagi bahkan ada yang bermalam seperti i'tikaf di masjid untuk membaca Al-Quran. Tapi pada minggu yang lalu kita sudah sampaikan ada cara tersendiri yang dilakukan oleh para sahabat. Minimal meluangkan waktu 5-10 menit sebelum sholat, 5-10 menit sesudah sholat. Jadi setiap sebelum sholat dia baca 1 lembar, sesudah sholat dia baca 1 lembar. Berarti ada 2 lembar untuk setiap sholat. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Berarti sudah 10 lembar. 10 lembar itu 20 halaman. 20 halaman itu 1 juz. Itu artinya kalau dia meluangkan waktu 10 menit saja sebelum sholat dan 10 menit sesudah sholat, dia bisa khatam 1 juz Al-Quran setiap harinya. Kalau dia membaca setiap hari seperti itu, maka 1 bulan dia khatam 1 kali. Kalau dia bisa meluangkan 20 menit atau setengah jam sebelum sholat dia datang, setengah jam sesudah sholat dia datang, berarti dia bisa khatam 3 kali dalam 1 bulan itu. Dan begitu diajarkan oleh para sahabat. Maka tidak heran Imam Syafi'i, beliau bisa mengkhatam Al-Quran karena beliau sudah hafal, maka beliau tidak membaca. Maka seperti minggu yang lalu saya sampaikan, orang yang lancar membaca Al-Quran dan hanya melafazkan dari lisannya saja, itu hanya butuh waktu 2 menit untuk 1 halaman. Tapi yang terbata-bata mungkin butuh waktu 5 menit. Kalau 2 menit berarti 1 lembar hanya butuh waktu 4 menit. 4 menit kalau dia luangkan setengah jam saja atau 40 menit itu sudah 10 kali dia khatam dalam 1 bulan. Itu 10 kali. Kalau dia meluangkan 40 menit saja. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita meluangkan waktu lebih banyak tentu lebih banyak lagi. Imam Syafi'i dikatakan dia bisa khatam 2 kali dalam 1 hari di luar Ramadan. 2 kali dalam sehari. Di dalam bulan Ramadan dia bisa khatam 60 kali dalam sebulan. 60 kali berarti 2 kali dalam sehari dia khatam. Itu cara dia mendekatkan dirinya kepada Allah untuk melafazkan atau memperbanyak bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Nah, kita sudah berapa banyak lembaran-lembaran yang kita buka dari Al-Qur'an untuk membaca Al-Qur'an. Rasulullah SAW sendiri di bulan Ramadan itu menjadikan malaikat Jibril tempat menyimaknya. Jadi bacaan yang dia baca disimak oleh malaikat Jibril 2 kali sehari. Sehingga Rasulullah SAW tidak pernah lepas dari Al-Quran. Nah, hendaknya kita juga meniru gaya hidup Rasulullah dan gaya hidup para sahabat yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga dengan amalan-amalan mereka, di antaranya memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan sedekah. Bulan Ramadan ini bulan sedekah. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya beliau selalu menghabiskan hartanya untuk bersedekah. Tapi di bulan Ramadan
beliau jadikan hartanya lebih banyak lagi untuk diinfakkan di dalam bulan Ramadan. Banyak hal yang menguntungkan bagi orang yang menginfakkan hartanya di bulan Ramadan. Pertama, setiap amal yang dilakukan oleh setiap muslim, amal sunnah saja, itu pahalanya seperti amalan wajib di luar bulan Ramadan. Amal sunnahnya saja seperti amalan wajib pahalanya di luar bulan Ramadan. Jadi kalau kita sholat sunat 2 rakaat saja, itu sudah seperti sholat subuh 2 rakaat pahalanya. Maka rugi orang-orang yang sudah masuk bulan suci Ramadan tetapi tidak memanfaatkan untuk memperbanyak amal ibadahnya. Dia malah berlalai. Kalau sudah sampai ke masjid, lakukan amalan yang bisa kita lakukan. Apakah membaca Al-Quran, apakah mendengarkan kajian, atau melakukan sholat-sholat sunnah, berdoa kepada Allah agar diberikan ampunan atas dosa-dosanya. Perbanyak amalan itu. Karena amalan ini amalan yang sangat disenangi. Masjid kita ini, Bapak Ibu yang berbahagia, dipenuhi oleh para malaikat. Setiap malaikat menyaksikan. Yang baring-baring masuk ke masjid itu dicatat oleh malaikat. Yang main HP di dalam masjid dicatat oleh malaikat. Besok di hari akhirat akan ketahuan karena videonya akan dibukakan. Kamu memang datang ke masjid tapi ngapain? Diperlihatkan videonya, akan kelihatan semuanya. Maka jangan sia-siakan. Kalau sudah sampai ke masjid, beramal dengan amalan yang baik. Gunakan waktu yang tersedia. Mumpung kita masih hidup, masih sehat. Kalau sudah sakit, sudah susah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi manfaatkan waktu bulan Ramadan ini. Mumpung Allah memberikan kesempatan. Berapa banyak saudara kita yang Allah cabut nyawanya sebelum Ramadan datang. Padahal dia sudah berdoa, ya Allah sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna fi syahri Ramadan. Ya Allah sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Dia minta kepada Allah agar disampaikan umurnya, tapi tidak sampai. Kita tidak berdoa Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan, karena Allah besar harapannya kepada kita agar kita beribadah, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Tapi ketika datang bulan Ramadan itu Allah kita sia-siakan, maka ini akan menjadi kerugian besar. Maka perbanyak infak. Sekecil apapun. Bapak Ibu berinfak misalnya 1 kotak aqua gelas saja. Harga 17.000 atau 21.000. 20.000 sehari, 600.000 sebulan. Antarkan ke masjid untuk perbukaan orang-orang yang buka di masjid misalnya. Air minum saja. Meskipun itu hanya segelas air minum, tapi kalau air itu yang menjadi minuman pertama orang yang berbuka, maka pahalanya langsung akan sampai kepada kita. Kenapa? Kita yang memberikan perbukaan jalan bagi orang yang berpuasa. Pahalanya seperti apa? Allah katakan siapa yang memberi makan dan minum orang yang berpuasa, pahalanya sama seperti pahala orang yang berpuasa itu. Jika yang minum itu misalnya orang yang beriman, nilai pahala puasanya di sisi Allah karena bagus 100. Maka karena dia minum air dari air yang kita sumbangkan, kita mendapat pahala 100, sama seperti pahala orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Nah bayangkan kalau yang meminum air kita itu ada 10 orang. Bayangkan kalau yang meminum air itu dan air kita dijadikan air perbukaan untuk satu kelompok orang yang buka bersama, jumlahnya 48 orang karena isi kotak itu ada 48 gelas. 48 orang yang berpuasa sama-sama memberikan pahala puasanya kepada kita sebanyak pahala yang dia miliki. Dan itu akan menjadi pahala yang sangat besar. Ingat kisah Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Apa yang dia lakukan? Saya tidak punya harta sekarang yang ingin diinfakkan, tapi saya ingin mengambil manfaat bulan Ramadan ini. Maka dipanggil budaknya, diumumkan di masjid. Tolong sampaikan kepada kaum muslimin, khalifah mengajak kaum muslimin berbuka sore hari ini di masjid. Jadi semuanya silakan datang ke masjid. Orang-orang mengira karena yang mengundang ini khalifah, pasti makanannya enak. Pasti makanannya enak. Semua orang datang. Begitu orang datang, ternyata Umar menyuruh mereka duduk semua. Lalu budak-budaknya membagikan 3 biji kurma. Setiap orang. Setiap orang dibagikan 3 biji kurma. Lalu air diambil dari air sumur. Diambil dari air sumur milik Umar. Lalu dibagikan air itu kepada setiap orang. Karena ketika itu
air yang diberikan air dari sumur. Apa kata para sahabat? Demi Allah, Umar benar-benar mengambil manfaat yang tepat. Hanya dengan air minum mentah ini, air sumur maksudnya, dan 3 biji kurma, dia sudah merampas semua pahala yang kita miliki. Berapa orang yang datang, ratusan ribuan orang yang datang, semuanya memberikan pahala kepada Umar. Nah bayangkan bapak-bapak saudara, kalau kita bisa memanfaatkan itu. Kurma mungkin harganya 15.000, 20.000, atau 30.000, kita antarkan ke tempat orang yang berbuka. Lalu mereka mencicipi kurma kita. Karena kalaupun ada nasi, ada lauk di sana, tapi ada kurma. Kurma biasanya akan menjadi pilihan pertama orang yang berbuka. Kemudian air minum. Kalau kita sediakan, maka air minum kita ada kemungkinan akan menjadi air yang pertama diminum orang. Maka jangan sungkan bapak-bapak saudara-saudara. Bedakan dengan orang yang memberikan makanan di pinggir jalan. Mobil lewat dibagi, sudah jelas orang mampu, diberikan makanan ke sana, tidak tepat sasaran. Yang kedua, belum tentu mereka muslim lagi, berpuasa atau tidak. Kalau sempat yang kita bagi itu non muslim, mereka makan, kita berharap pahala, ternyata dia tidak berpuasa, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau diantarkan ke masjid untuk orang yang berbuka puasa bersama, alangkah besarnya pahala yang kita dapat. Jadi satu tadi dengan membaca Al-Quran, yang kedua dengan banyak bersodakoh. Ingat Bapak Ibu, sodakoh di bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa. Sodakoh di bulan Ramadan pahalanya luar biasa. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melewatkan bersodakoh di bulan Ramadan ini. Karena beliau tahu pahalanya sangat besar, manfaatnya sangat besar. Maka jangan sia-siakan apapun yang bisa kita berikan. Jika kita tidak mampu memberi dengan jumlah yang banyak, berikan dengan jumlah yang sedikit. Setidaknya ada setiap hari infak dan sedekah yang keluar dari tangan kita, yang akan membantu kita kelak untuk kehidupan kita di hari akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dan semangat dalam beribadah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.